pagi hari ini sudah genap 1 bulan kita melakukan ibadah online, tetapi kami percaya hikmat Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari Tuhan. Kalau kami boleh melakukan ibadah online Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati jalan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Juga berkati Tuhan bencana yang terjadi dalam negeri ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan kesembuhan untuk warga Indonesia itu Tuhan yang terkena dampak Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami serahkan hari ibadah pada pagi hari Tuhan. Kiranya Tuhan ibadah ini menjadi dupa yang harum bagi kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jiwaku bersorak
bagaimana Tuhan menyamamu pada saat itu. Jangan takut, Tuhan pasti melindungi kami semua. Melindungi saya, melindungi jemaat. Percaya, kita hanya perlu percaya, karena kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kami sudah berdoa bersyukur, haleluya, amin. Saya percaya bahwa Tuhan kita yang gak ada yang nandingi Tuhan kita. Amin. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita perkasa.
firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita.
kami ya Bapa. Engkau yang tercinta dalam kehidupan kami ya Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang indah pada pagi hari Bapa. Kami boleh kembali beribadah, bersekutu bersama dengan Engkau Bapa di tempat ini. Kami juga menyerahkan saat ini Tuhan untuk jemaat Tuhan di Biro Juanda yang ada di rumah masing-masing Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah online pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu, bahkan bagi setiap orang yang mengikuti ibadah raya secara online ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memasuki pembelajaran tentang firman-Mu Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan Bapa setiap persembahan jemaat-Mu untuk GBI Juanda dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dalam memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa yang menabur di ladang Tuhan ini Bapa. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka, usaha pekerjaan mereka berkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya mengurapi setiap kami, setiap anak-anak-Mu Bapa, mengurapi hamba-Mu Bapa. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan belum menjadi berkat untuk setiap orang, untuk setiap jemaat yang mendengarkannya Bapa. Persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami, untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar dengan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Saya bersyukur saat ini kembali diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah melayani pada pagi hari ini. Saya bersyukur di tema firman Tuhan pada pagi hari ini beberapa minggu yang lalu sudah kita memperingati Paskah, dan di minggu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Dan saya bersyukur saat ini saya belajar dan merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan pada hari ini saya memberi tema menjadi umat pilihan. Saya ambil dari Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ini juga Tuhan Yesus perumpamaan kerajaan surga itu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Tapi saya mau membacakan di dalam Matius 22 ini ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saya percaya setiap kita umat Tuhan, kita orang percaya, orang Kristen adalah orang yang telah dipanggil Tuhan. Banyak sekali kesaksian bahwa saya bertobat, saya menjadi Kristen karena Tuhan panggil saya. Karena Tuhan panggil saya mau mengikut Tuhan. Banyak sekali seperti itu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita cukup hanya sampai dipanggil Tuhan untuk menjadi orang Kristen atau orang percaya? Tentu tidak. Sebab dalam Matius ini dikatakan bahwa sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa artinya? Di dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin ini adalah Tuhan memanggil banyak orang dari manapun dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Untuk menjadi umat pilihan, saya belajar di sini ada dua langkah untuk kita bisa menjadi umat pilihan. Yang pertama, saya belajar adalah untuk menjadi umat pilihan, apa yang harus kita lakukan? Untuk kita tidak hanya berhenti sebagai orang atau orang yang telah dipanggil Tuhan untuk percaya, tetapi kita menjadi umat pilihan Tuhan. Yang pertama adalah mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21,
Matius pasal yang ke-7 ayat yang 21. Saya bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini dijelaskan bahwa bukan hanya jemaat atau orang yang berseru pada Tuhan, 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 atau melakukan. Di sini juga dikatakan bahwa bukan hanya orang yang berseru saja pada Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala engkau padaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, tentu saja hal ini tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi orang percaya. Kemarin Pak Gembala mengatakan kita telah dipindahkan dari hidup kita yang lama ke hidup yang baru. Nah, setelah kita hidup baru, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Seperti ini yang dikatakan, karena tanda-tanda orang mengasihi Tuhan itu bukan hanya rajin beribadah, rajin ke gereja, tetapi di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3 kita bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3. Di sini dijelaskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, di sini dijelaskan bahwa tanda orang mengasihi Tuhan, mengasihi Allah adalah menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi apa perintah Tuhan di dalam hidup kita? Dimanapun Tuhan percayakan kita untuk melayani, di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan, itu semua adalah bentuk pelayanan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga tanda kita mengasihi Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Jadi kita dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Kita tidak sama dengan mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa saat saya mau ikut terlibat di dalam pelayanan, saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan pelihara hidup saya sampai saat ini pun. Dalam kondisi seperti ini saya merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di mana tempat saya tinggal saat ini banyak sekali orang-orang di sekitar saya itu meskipun mereka belum percaya Tuhan Yesus, tapi kehidupan mereka saya bisa banyak belajar juga dari kehidupan mereka. Bahkan orang yang belum percaya pada Tuhan, tentang sikap hidup mereka, tentang apa yang mereka lakukan itu bisa memberkati saya secara pribadi. Dan saya bersyukur saat kami sharing, kami berbicara, kami ngobrol, itu tidak hanya hal-hal dunia saja yang kita bicarakan, tetapi kita juga sharing tentang apa yang kita kerjakan, hal-hal baik yang perlu kita lakukan sebagai umat manusia, sebagai orang percaya. Dan saya bersyukur mereka juga menjadi berkat khususnya untuk saya pribadi. Nah, saya bersyukur karena Tuhan percayakan pada saya, Tuhan taruh saya di tempat itu, dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan saya juga mendapatkan berkat luar biasa saat saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Dan saya percaya di dalam firman Tuhan ini saya diberkati bahwa saya tidak mau hanya sampai menjadi
umat atau menjadi orang yang dipanggil Tuhan untuk percaya atau menjadi orang Kristen. Tetapi saya rindu dan saya juga rindu semua jemaat Tuhan, GBI Roh Juanda khususnya, dan semua orang percaya tidak hanya berhenti sampai menjadi orang yang dipanggil Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Nah, di dalam Matius 22 tadi dijelaskan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan di dalam Matius pasal yang 22 ayat 14. Jadi di sini dijelaskan juga bahwa jangan sampai hal ini juga terjadi pada kita. Yang di ayat Matius 22 ayat 12, saat kita datang keundangan Tuhan atau kepanggilan Tuhan di dalam kerajaan Allah, jangan sampai hal ini terjadi pada kita. Nah, yang ayat 11 saya bacakan. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. 12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan ketat gigi." Nah, orang ini sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia tidak dipilih. Saya rindu kita semua jemaat Tuhan, khususnya di GBI Roh Juanda, bukan hanya dipanggil tetapi juga dipilih. Apa yang membuat kita bisa dipilih? Ya, di sini dijelaskan bahwa orang ini tidak dipilih karena dia tidak di ayat yang ke-11 tadi tidak berpakaian pesta. Apa artinya di sini? Saya belajar dari sini adalah setelah dipanggil kita harus melakukan perintah Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan orang ini dia dipanggil Tuhan, tetapi hidupnya sama saja dengan waktu dia belum dipanggil Tuhan. Jadi saat Tuhan datang, saat Tuhan panggil dia, Tuhan mendapatkan apa? Dia tidak berpakaian atau tidak berpakaian pesta atau tidak mencerminkan kehidupan Kristus atau melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, saya rindu di dalam pagi hari ini dalam pelajaran firman Tuhan pada hari ini kita menjadi umat pilihan, tidak hanya berhenti di dalam umat yang dipanggil Tuhan untuk menjadi percaya, tetapi orang pilihan Tuhan, dan kita dipersilahkan masuk ke dalam perjamuan pesta itu atau masuk dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua, saya belajar dari Rasul Paulus di dalam kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Yang kedua, yang pertama tadi adalah mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang lain. Dan yang kedua, mengutamakan Tuhan. Nah, di sini saya belajar di dalam 1 Korintus ini, surat Rasul Paulus di dalam jemaat di Korintus yang pertama di ayat yang ke-9, 1 Korintus 9 ayat 25-27. Ya. Kalau kita baca mulai dari awal, di sini ada perikopnya adalah hak dan kewajiban rasul, hak dan kewajiban rasul. Nah, di sini saya belajar bahwa Rasul Paulus ini adalah contoh figur yang luar biasa. Dan yang poin kedua tadi adalah mengutamakan Tuhan, dan kita belajar bersama melalui teladan Rasul Paulus. Saya bacakan ayat yang ke-25. Kalau kita baca semua di dalam surat Korintus ini dari awal, ini adalah tentang hak dan kewajiban rasul. Dan di sini dijelaskan bahwa Rasul Paulus itu tidak mementingkan hak, tetapi dia mendahulukan kewajiban.
Apa artinya? Kita sebagai orang percaya, kita manusiawi kalau kita mengandalkan bahwa saat saya bekerja dari ini, saya harus dapat hidup melalui pekerjaan saya. Nah, intinya kita jangan menilai suatu pekerjaan atau pelayanan itu untuk kembali ke motivasi awal. Tapi kita tidak menggunakan saat kita melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan supaya saya diberkati. Itu tidak salah, tetapi jangan sampai kita berfokus kepada berkatnya atau janji Tuhan, tetapi kita lebih fokus kepada perintah Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin, pasti kita terima. Nah, jangan kita memikirkan janji Tuhan, tetapi yang perlu kita pikirkan, kita lakukan adalah perintah Tuhan. Artinya apa? Saat kita melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, yakin dan percaya setiap janji Tuhan itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Di sini disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa dia memberi contoh yang luar biasa. Dia tidak saya bacakan. Jadi tiap-tiap 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian di dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Nah, di sini dijelaskan bahwa Rasul Paulus memberikan contoh luar biasa melalui suratnya kepada jemaat di Korintus yang pertama ini, bahwa saat kita sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi umat pilihan, kita harus melakukan apa? Kita hidup benar, kita menguasai diri kita. Kita tidak sembarangan lagi di dalam memperjuangkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kita harus berubah. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang baru mengenal Tuhan. Kita harus punya tujuan, bukan menang atau kalah. Yang penting di sini, tetapi kita sampai akhir bisa bertahan di dalam iman kita, iman percaya kita dalam Tuhan Yesus. Jadi kita boleh mendapat mahkota yang abadi itu, sebab di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, saya belajar dari ayat 26 ini, kita tidak sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah, di sini dapat saya belajar bahwa kita setelah menjadi orang yang Tuhan panggil, tentu saja kita rindu untuk sampai sebagai umat yang Tuhan pilih untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini kita jangan, intinya sebagai orang percaya, sebagai manusia biasa, kita manusiawi kalau kita memikirkan dan juga hal yang dunia, tetapi yang terpenting adalah kerajaan Allah atau mahkota yang abadi itu. Jadi jangan sampai kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, sudah dipanggil Tuhan menjadi orang percaya, sudah dipindahkan Tuhan dari hidup lama kita ke hidup yang baru, sudah disertai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjaga iman kita sampai akhir. Kita tidak boleh sembarangan lagi di dalam hidup ini. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini luar biasa. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua, menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya berharap dan saya rindu setiap orang
yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya akan menjadi umat pilihan Tuhan. Dan khususnya untuk jemaat GPI Rock Juanda ini dan setiap jemaat Tuhan, setiap orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya menjadi umat yang dipanggil Tuhan atau orang-orang yang dipanggil Tuhan, tetapi kita menjadi umat yang dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Dan saya percaya melalui pembelajaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, memberkati saya pribadi khususnya. Dan saya percaya apa yang telah kita dengar bersama boleh kita lakukan bersama-sama, dan kita tidak hanya berhenti sampai hanya di dalam dipanggil Tuhan, tetapi kita bisa sampai menjadi umat pilihan Tuhan yang dipersilahkan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk pemain musik dan BL ke depan. Kita akan masuk ke di dalam perjamuan kudus. Kita percaya biarlah setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita meteraikan di dalam perjamuan kudus. Kita ingat kembali pengorbanan Tuhan. Kita ingat kembali karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. kami boleh menerima firman Tuhan dengan hati yang gembira. Kami percaya firman Tuhan menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih saat ini Tuhan,
Engkau sudah persiapkan kami juga untuk mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh siap menerima, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kami percaya di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah menanggung segala sakit penyakit kami, sudah menanggung segala penderitaan kami, segala hukuman yang harusnya kami terima telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan oleh karena itu bilur-bilurnya telah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Mari saya mengajak Bapak Ibu juga yang ada sedang mengikuti ibadah online di rumah. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, percayakah Bapak Ibu bahwa cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Oh,
perjamuan, sebelumnya kami dari GBI Rock Juanda berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita boleh beribadah, walaupun mungkin secara online, secara live streaming, tapi saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah kami ini melalui online, kami percaya Tuhan Yesus pun bekerja di sana. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melampaui segala apa yang kita bisa bayangkan. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Dia. Haleluya, haleluya ya. Ya, saya kira untuk minggu ke depan kita masih mengadakan ibadah online atau live streaming ini. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk ibadah. Mari kita ambil bagian kita, yaitu menyediakan waktu kita untuk ibadah. Jangan sampai kita tidak ibadah. Toh kita juga ibadah di rumah, saudaraku ya. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah ini. Ya, saya kira demikian untuk pengumuman. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari silakan doa syafaat. Haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih ya Bapak. Jika sekarang kami akan menunaikan doa syafaat kami ya Bapak. Kiranya ya Yesus, Engkau yang lebih dulu ya Bapak menyucikan hati dan pikiran kami ya Bapak. Biarlah ya Bapak doa-doa kami ini ya Bapak layak di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Engkau tahu ya Bapak, bangsa dan negara kami hari ini ya Yesus sedang dilanda virus-virus corona ya Bapak. Tapi aku percaya ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kau yang akan pulihkan bangsa dan negara kami ini ya Yesus. Amin. Kau yang akan sembuhkan bangsa dan negara kami ini ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk perekonomian bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Kiranya ya Yesus, Engkau yang akan memulihkan semua perekonomian bangsa dan negara kami ya Bapak. Biarlah ya Yesus, Engkau juga memberkati setiap orang-orang yang mengelola perekonomian kami ya Bapak. Biarlah orang-orang yang mengelola perekonomian ini ya Yesus, Kau yang berikan hati yang bijak ya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan bekerja bagi bangsa dan negara kami ini ya Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja mungkin di Rock Juanda ya Yesus. Kiranya ya Bapak, Engkau juga yang akan memberkati gereja kami ya Yesus. Engkau yang akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang bekerja di sini ya Bapak. Kiranya ya Bapak, bekerja hamba-Mu ini ya Yesus bekerja seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan juga ya Bapak yang akan memulihkan setiap perekonomian ya Bapak. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Engkau juga yang akan memberkati setiap perekonomiannya ya Bapak. Engkau yang akan pulihkan perekonomiannya ya Yesus. Engkau juga ya Bapak yang akan melindungi mereka dimanapun mereka berada ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa-doa kami ya Bapak. Engkau yang akan melayani setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Oh, Rabba Santa Rabba Kita Rabba Kita Rabba Ya Rabba Ya Rabba Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau